Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fanda Tifatul Rahma dengan NIM 1523-1055 dari Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis rencana desain tapak dari perencanaan arsitektur 1 yang telah saya kerjakan di semester 3 ini. Pada minggu ke-10, saya menganalisis softscape dan hardscape dari tapak saya sendiri. Di tapak saya sendiri, ada beberapa tanaman dan pepohonan juga yang salah satunya ada yang existing dan juga ada yang memang ditambahkan. Pertama dari pohon flamboyan. Pohon flamboyan itu pohon yang dapat memberikan efek sejuk dan juga memberikan tampilan yang estetik karena bunganya cantik. Maka saya tambahkan ke tapak saya. Lalu kedua ada pohon mangga. Pohon mangga sendiri adalah pohon existing yang berada di bagian belakang bangunan saya. Lalu ketiga, Calathea lutea. Ini juga pohon tanaman existing yang berada di bagian belakang karena tanaman ini kecil dan juga dapat dibuat menjadi hiasan di bawah pohon. Terus keempat ada Heliconia sitacorum. Saya memilih ini karena bunganya warna-warni dan kesannya memberikan kesan ceria kepada area bangunan saya. Kelima ada Penisetum. Penisetum adalah rumput hias dan ini memberikan kesan estetik juga di area bagian jalan setapak bagian barat tapak saya. Keenam ada pucuk merah. Pucuk merah ini sebenarnya untuk selain estetika, pucuk merah juga bisa jadi pagar alami dan juga menjadi view yang bagus untuk area bangunan saya. Dan terakhir untuk rumputnya itu adalah rumput babat, yaitu rumput yang bikin tanah itu jadi nggak gersang dan terlihat asli. Untuk hardscape sendiri, yaitu bagian-bagian yang keras dan bukan tanaman, kayak jalan atau hiasan yang membuat gampang untuk dilewati. Yang pertama ada paving block, kedua ada cover units, dan ketiga ada stepping stone. Untuk paving block sendiri diletakkan di bagian depan, dan cover units ini juga menjadi penutup saluran air atau drainase agar pengunjung bisa lewat dengan mudah. Lalu ketiga ada stepping stone. Stepping stone ini berada di depan teras. Lalu pavilion stone. Pavilion stone itu untuk sirkulasi karyawan maupun pengunjung. Terus juga ada beton. Beton ini untuk area parkir dan ubinnya sendiri itu ada di bagian teras. Terus hardscape kedua dari terakhir yaitu pasir. Pasir ini ditaruh di bagian timur dan ini untuk area bermain anak-anak. Lalu ada pagar roster. Perkerasan terakhir itu di bagian hampir seluruh area tapak kecuali di bagian yang ditutupi oleh pucuk merah. Pada minggu ke-11 itu adalah situasi. Tapak saya berada di Jalan Syarifudin Ilyas dan ukuran tapak saya sendiri yang bagian belakang itu 11,83 meter dan untuk panjangnya sendiri 30 meter dan lebar depannya adalah 14 meter. Dan di sekitar tapak saya sendiri tidak ada bangunan-bangunan, yang ada hanyalah rumput liar dan pepohonan. Dan ini potongan tapak bagian AA saya untuk potongan tapak diri saya. Lalu untuk minggu ke-12 ini menganalisis detail softscape dan hardscape. Seperti yang saya jelaskan, ada pohon flamboyan, pohon mangga, Calathea lutea, Penisetum, pucuk merah, rumput babat. Dan hardscape sendiri detailnya ada stepping stone, patio stone, paving block, pagar roster, jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, lampu taman. Lalu minggu ke-13 itu menganalisis jenis perkerasan di dalam tapak saya. Jenis perkerasan yang diambil ada 3, yaitu perkerasan kaku, perkerasan lentur, perkerasan komposit. Untuk pola perkerasan atau sirkulasi di tapak saya yaitu stepping stone, patio stone, paving block, aspal, beton. Untuk jalan raya sendiri menggunakan perkerasan kaku atau beton. Untuk perkerasan lentur, aspal itu berada di area parkir, dan perkerasan komposit, paving block di bagian sirkulasi untuk keluar masuknya kendaraan. Untuk perkerasan kaku, stepping stone itu berada di bagian depan teras, dan perkerasan kaku, paving stone itu berada di jalur-jalur yang dikhususkan untuk orang melewati situ. Lalu minggu ke-14 itu adalah rencana sistem drainase dan irigasi. Tapak saya sendiri di bagian sini itu dia sedikit tinggi, sedangkan di bagian timur, bagian barat itu sedikit lebih rendah. Jadi untuk drainasenya itu dibuat dari arah sini ke bagian depan.
menuju ke drainase kota. Dan di bagian penutup drainase ini diberikan covered bridge dengan panjang 100 dan lebar 60 cm. Dan di bagian timur laut itu terdapat biopori dan sumur resapan ada juga, pertama di sini dan kedua di sini. Lalu minggu ke-15 menganalisis mengenai kelistrikan dan lampu-lampu. Pertama ada peralatan listrik, ada MCB, saklar, stop kontak, dan air conditioner atau AC. Untuk kedua pencahayaan. Pencahayaan di dalam area dalam bangunan saya terdapat dua jenis, yaitu lampu downlight dan lampu TL, lampu yang berbentuk seperti tabung panjang. Lalu ketiga peralatan keamanan, yaitu CCTV. Lalu keempat sistem luar ruangan. Ada 4 lampu, yaitu lampu bola, lampu taman, lampu sorot, lampu tempel. Dan untuk pengkabelan sendiri menggunakan kabel MUM. Dan ini dana rencana instalasi listrik dengan lampu downlight berada di bagian kecuali ruang rapat, ruang kerja karyawan, ruang konsultasi, dan ruang pemeriksaan dan ruang konsultasi. Untuk sistem kelistrikan di luar bangunan itu ada lampu bolar. Jadi lampu bolarnya diletakkan di bagian jalur karyawan. Lampu tempelan di bagian depan, yaitu di samping teras. Untuk lampu sorotnya sendiri berada di bagian yang banyak pepohonan. Lalu lampu taman hanya ditaruh di bagian dekat dengan ruang bermain. Dan CCTV sendiri itu diletakkan di bagian belakang bangunan, diletakkan di dekat area bermain, dan juga diletakkan di area masuk entrance ke bangunan. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.